selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini kita akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Juni. Dan sekarang aku akan rekaman untuk zodiak Cancer. So, Cancer, aku rekaman ini di siang hari ya. Jadi mungkin akan berisik di latar belakang video ini. Kemudian seperti biasa kita akan rekaman untuk 2 sesi. Kita rekam untuk yang berpasangan, kemudian kita juga rekam bagi yang single. Apalagi aku akan menggunakan Lenormand cards ya, kartu ini untuk mengklarifikasi beberapa kartu biar lebih detail informasinya. Dan kita lanjut aja di sini Cancer bagi yang berpasangan di bulan Juni. Here we go. Cancer love reading berpasangan bulan Juni 2024 Cancer. Cancer love reading berpasangan bulan Juni 2024. Cancer. Oke. Semoga kamu bisa lihat semua kartunya dengan jelas dan lebih baik. Cancer. Oke, ada Five of Winter di sini. So, kita buka dulu semua kartunya. Ada Eight of Summer, Balance, Nine of Autumn, King of Spring, ada kartu Ego, The World. Oke. Cancer, Cancer, dan Cancer. Kamu di sini mungkin terhubung dengan Gemini ya, mungkin karena Gemini juga 11-12 hasil readingannya kayak gini. Cuman outcome-nya berbeda. Ya nggak berbeda juga sih, bisa jadi ini turns out positif di bulan Juni ya. Aku ngerasa di sini baik kamu dengan pasangan kamu sama-sama cuek ya dengan satu sama lain. Sama-sama berusaha untuk tidak memikirkan kondisi hubungan ini sekarang. Jadi mungkin kalian lagi ada konflik, masalah, tapi konflik dan permasalahan ini tidak terselesaikan dengan baik. Kayak kalian ya cuekin aja permasalahannya instead of you resolving the problem. Oke. Kamu di sini cuekin permasalahannya ketimbang kamu memperbaiki atau mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kayak kamu ya udah bodo amat gitu ya. Sepertinya di sini seseorang mungkin ingin mengakhiri hubungan ini. Oke. Seseorang di sini mungkin ingin pergi dari pasangannya atau menjauh dari pasangannya, walaupun sebenarnya dia masih punya perasaan sama pasangannya, masih punya keinginan sebenarnya untuk bertahan, tapi mungkin dalam realitanya bertahan malah bikin dia ngerasa lebih sakit gitu ya, karena mungkin dia ngerasa disepelein sama pasangannya, terlalu banyak konflik. Mungkin juga ada keterlibatan orang lain dalam situasi hubungan kamu dengan pasangan kamu ini Cancer. Ya, bisa jadi di sini ada isu karir atau keuangan finansial. Mungkin di sini salah satu pihak timpang gitu ya. Yang satu di sini punya keuangan yang lebih baik, yang satunya di sini bergantung sama pasangannya. Oke, tapi walaupun ada ketimpangan, sebenarnya kalian berdua sama-sama keras, sama-sama
sama-sama egois dengan keputusan masing-masing. Jadi walaupun di sini seseorang mungkin tidak baik-baik saja secara finansial atau bergantung sama pasangannya, dia tidak membiarkan dirinya mengemis ya, atau egonya terlalu tinggi untuk mengemis kepada pasangannya untuk bertahan. Jadi kayak seseorang di sini mungkin berpikir, ketimbang gue di sini ngemis-ngemis sama pasangan gue, ya udah kita akhiri aja gitu loh. Jadi di sini ada tendensi seseorang mengambil keputusan beresiko untuk mengakhiri hubungan ini. Walaupun mungkin hal itu akan menyakiti dia di sisi emosionalnya dia. Jadi mungkin dia tidak akan mengakui di sini Cancer, atau bisa jadi kamu di sini yang tidak akan mengakui bahwasanya dengan berpisah dengan pasanganmu sebenarnya akan membuat kamu sakit. Tapi kamu lebih mengutamakan egomu di sini. Ya udah, harga diri gue lebih tinggi ketimbang bertahan dengan orang yang kayak dia, Mbak gitu. Gue nggak mau ngemis-ngemis sama pasangan gue gitu, oke? Mungkin ada situasi seperti itu, tapi dia tidak mengakuinya. Dia tidak mengakuinya. Oke. Nah, kartu outcome-nya baik di sini Cancer. Ada kartu King of Spring. Jadi mari kita lihat. Kalau misalnya di sini kamu bertanya, Mbak, apakah pasangan saya di sini juga setuju untuk bercerai atau berpisah dengan saya? Atau pasangan saya ini apakah memang ingin berpisah dengan saya? Orang di sebelah sini sepertinya emang udah bodo amat ya Cancer ya. Aku ngerasa di sini ada seseorang yang emang udah bodo amat dengan hubungan ini. Emang udah yang secara emosional itu dia udah menyerah gitu loh. Dia ngerasa ini nih bukan suatu hubungan yang ingin dia perjuangkan lagi sebenarnya, karena Eight of Summer merupakan kelanjutan adalah kartu sebelum kartu Nine of Summer, which is the wish fulfillment card. Jadi bagi orang di sebelah sini, hubungan ini sudah tidak fulfilling lagi secara emosional. Jadi kalau misalnya bertahan pun jadi, kalau nggak bertahan pun ya nggak masalah. Oke, jadi makanya aku bilang kayak kedua belah pihak di sini udah sama-sama cuek. Walaupun aku ngerasa salah satu pihak di sini sebenarnya ada indikasi sebenarnya dia akan tersakiti kalau misalnya kalian di sini memang akhirnya berpisah. Kenapa? Karena sebenarnya dia bergantung sama pasangannya, tapi dia tidak mau mengakuinya. Terlalu gengsi, harga dirinya terlalu tinggi untuk mengakui bahwasanya dia memang bergantung kepada pasangannya, baik itu secara emosional maupun finansial. Ya kamu bisa pajang lah status independenmu di Instagram, di TikTok. Oh gue independent man, independent woman. Tapi dalam dunia tarot itu semua terbaca guys ya. Seseorang yang ya mulutnya berkata lain tapi hatinya berkata lain, itu kebaca semuanya guys, oke? Makanya kalau misalnya ya sebenarnya memang tarot itu nggak selalu 100% benar. Cuman kalau kamu nggak siap-siap hati dengan hasil readingan tarot, ya udah kamu nggak usah dengerin tarot reading ini, oke? Oke. Aku ngerasa di sini Cancer ada seseorang sebenarnya yang masih setia banget sama pasangannya. Makanya di sini ada indikasi-indikasi codependency. Seseorang sebenarnya bergantung kepada pasangannya, baik itu secara emosional, finansial maupun mental. Oke. Dia sebenarnya masih ingin bertahan, tapi juga terbelah sekarang dengan sikap pasangannya yang mungkin sudah benar-benar cuek. Gimana ya Mbak ya, sebenarnya gue masih bertahan tapi sepertinya pasangan gue udah benar-benar cuek, udah nggak peduli lagi. Oke. Jadi akhirnya dia di sini kayak ya udah gue nurut keinginan pasangan gue aja. Kalau misalnya memang dia ingin berpisah, gue ngikut sih. Oke. Tapi berhubung di sini kartu potensinya adalah King of Spring ya, kemudian diikuti oleh kartu-kartu Lenormand ini, mungkin salah satu pihak di sini akhirnya kayak ya udah, gue mau memperjuangkan hubungan ini, gue ingin memperbaiki hubungan ini, gue ingin mencoba lagi. Ada seseorang di sini yang akhirnya menunjukkan effort, menunjukkan usaha ya untuk memperbaiki hubungan ini. Mungkin kamu akan menghubungi pasanganmu, mungkin di sini kamu akan mencoba untuk mendapatkan hati pasanganmu lagi.
Cuman effort atau usaha kamu untuk memperbaiki hubungan ini ya, atau untuk mendapatkan kembali hati pasanganmu, sepertinya jalannya akan cukup berat di sini. Oke, kepada siapapun, apakah kamu di sini Cancer atau bagi cross watchers, effortnya menurutku akan sangat berat. Oke, kenapa aku bilang begitu? Karena di sini ada kartu cross. Kemudian nggak ada yang mau ngalah tadi ya. Seseorang di sini memang ngerasa di atas angin gitu, karena dia ngerasa, dia tahu bahwasanya pasangannya bergantung sama dia, jadi ya dia ngerasa di atas angin di dalam hubungan ini. Jadi ya untuk effort untuk membalancekan lagi atau menyeimbangkan kembali hubungan kamu dengan pasangan kamu ini akan sulit di bulan Juni ini Cancer. Jadi antisipasi ya bisa saja ini mengarah ke jeda, perpisahan sementara misalnya, atau bisa jadi malah pisah ranjang, perceraian. Antisipasi saja. Masih bisakah diperbaiki Mbak? Masih bisa, tapi ya usahanya nggak akan mudah. Oke. Cancer yang berpasangan, pay attention to the red flags. It is safe for you to love. Kemudian ada kartu forgiving and learning. See, forgiving and learning banyak di sini Cancer. Konflik ya, proses menerima dan memaafkan pasanganmu yang sepertinya akan sulit di sini untuk diusahakan, tapi nggak ada salahnya untuk dicoba. Kemudian ada kartu it is safe for you to love. Sebenarnya kalian berdua mungkin masih punya semacam keinginan di sini untuk memperbaiki hubungan ini, tapi harus full effort gitu ya. Memang harus 100%, nggak bisa setengah-setengah. Kalau kamu setengah-setengah ini, aku ngerasa nggak akan berhasil proses rekonsiliasi atau memperbaiki hubungannya. Kemudian ada kartu pay attention to the red flag. So, karena di sini juga ada kartu ego card. Kemudian aku juga ngelihat ada indikasi codependency, kamu bergantung sama pasanganmu. Bisa saja itu semua atau pertanda yang kamu dapatkan itu adalah sinyal bagi kamu bahwasanya mungkin kamu udah nggak cocok lagi sama pasanganmu ini. Mungkin memang berpisah adalah jalan terbaik. Tapi semuanya aku serahkan ke kamu sebagai decision maker atau pembuat keputusannya, oke? Kita lanjut di sini bagi Cancer yang single di bulan Juni. Let's see. Oke, here we go. Cancer yang single di bulan Juni 2024. Cancer. So, Cancer, aku rekaman ini di siang hari ya, jadi mungkin bakal kedengaran suara berisik di latar belakang video ini, dimaklumin aja. Apalagi aku akan menggunakan kartu Lenormand card untuk klarifikasi dari kartu tarot kamu ini, oke? Biar lebih detail informasinya. Cancer love reading single bulan Juni 2023 Cancer. Kartunya kegedean jadi susah aku shuffle-nya. Oke. King of Winter, Queen of Spring, Balance. Oke. Oke, Cancer. Cancer, sepertinya kamu di sini lagi membatasi komunikasi kamu dengan seseorang ya, atau mungkin kamu di sini lagi curigaan sama seseorang, atau mungkin kamu lagi ada semacam
emosi tidak percaya, atau kamu lagi nggak percaya sama pasangan kamu, jadi kamu defensif di sini, membatasi komunikasi, atau mungkin malah bagi sebagian kamu lagi tidak berkomunikasi dengan seseorang yang lagi deket dengan kamu secara romantis ya, atau bisa jadi nggak ada status antara kamu dengan orang ini, jadi kamu merasa kedekatan kamu dengan orang ini cuman buang-buang waktu sehingga kamu menarik energi kamu dari orang ini, bisa jadi juga. Intinya sih aku ngerasa ada semacam kemarahan, ketidakpuasan, atau ketidakmampuan kamu untuk mengekspresikan suatu perasaan kamu kepada seseorang, sehingga kamu di sini memilih untuk membatasi diri kamu. Oke. Ada seseorang di sini yang sepertinya tidak mau dijadikan sebagai opsi doang. Jadi kamu mungkin lagi dekat dengan seseorang, atau mungkin seseorang lagi ngedeketin kamu, lagi proses PDKT, tapi mungkin orang ini tidak menjadikan kamu sebagai prioritas, atau nggak ada kejelasan antara kamu dengan orang ini. Jadi kamu jadi kayak nge-cut komunikasi kamu dengan orang ini karena kamu nggak puas. Gue nggak suka sih mbak kalau misalnya gue dijadiin sebagai opsi aja. Gue nggak suka cuman dijadikan sebagai pelipur lara doang gitu ya. Jadi kamu kayak memutus komunikasi atau memang menjaga jarak dari orang ini. Karena kamu ngerasa di sini kamu layak dijadikan sebagai prioritas Cancer. Bisa jadi juga ada seseorang di sini yang mencoba menghubungi kamu lagi, tapi kamu belum respon. Kamu belum memberikan semacam feedback gitu ya. Karena kamu kayak, ngapain sih nih orang hubungi gue lagi? Gue pengen kejelasan, gue pengen sesuatu yang pasti. Ya ngapain, gak usah hubungi gue lagi. Jadi kamu kayak gak ngasih respon, atau beneran nge-cut orang ini, atau ngeblokir, bisa jadi juga. Oke. Kalau memang benar di sini Cancer, orang ini menghubungi kamu lagi. Orang ini mungkin, "Hey Cancer, apa kabar?" Seolah-olah nggak berdosa gitu ya, seolah-olah dia kayak nggak terjadi apa-apa dengan kamu. Tiba-tiba nge-text, tiba-tiba nelpon, kayak akrab banget. Padahal mungkin dia tuh menyisakan pedih. Dia mungkin tidak memberikan kepastian apapun kepada kamu. Akhirnya di sini ya kamu jadi nge-cut orang ini gitu loh. Kalau kamu bertanya padaku ya, jadi mbak, apakah orang ini punya intention, tujuan untuk serius sama saya, punya tujuan untuk memilih saya? Let's say kamu di sini dijadikan opsi kedua misalnya, apakah dia akan memilih saya untuk saat ini atau kali ini? Apakah kali ini dia akan lebih serius? Tidak. Aku nggak ngerasa orang ini ketika dia menghubungi kamu kembali, dia akan lebih serius ke kamu. Cancer yang single. Oke. Kamu mungkin akan happy ya ketika orang ini berkomunikasi lagi dengan kamu. Orang ini kayak menghadirkan semacam happiness. Ketika orang ini menghubungi kamu kembali ya, kamu ngerasa, oh ini orang kayaknya menyesali perbuatannya yang lama, oh ini orang kayaknya menyesal gitu ya, sudah meninggalkan saya. Kamu happy, kamu ngerasa menang gitu ya ketika kamu dihubungi lagi sama orang ini. Hanya saja, hanya saja, ini warning nih Cancer, hati-hati dengan emosimu. Kalau misalnya memang benar orang ini menghubungi kamu lagi, kemudian kamu ngerasa menang, oh ini orang menghubungi gue lagi karena gue menang di sini, dia menyesali perbuatannya. Jangan kamu berpikir seperti itu dulu, karena kalau kamu berpikir seperti itu dan kamu di sini menurunkan pertahananmu, kemudian kamu menerima orang ini lagi,
kamu akan masuk ke lubang yang sama, karena di sini aku ngerasa orang ini belum ada niat atau keinginan untuk serius atau memilih kamu. Oke. Jadi dia menghubungi kamu itu menurutku ada kartu Clover di sini, ya atas dasar sikap spontan aja. Oh, gue kangen Cancer, ya udah dia hubungi kamu. Dia tuh menghubungi kamu itu tidak dengan perencanaan, bukan karena dia ngerasa menyesal, bukan karena dia ngerasa oh gue tuh rindu Cancer, gue tuh pengen bersama Cancer, tidak. Tapi karena dia ya udah gue kangen, kayaknya Cancer lagi free nih saat ini, mungkin dia ngeliat statusnya kamu, oh Cancer lagi happy aja nih, gue sapa. Jadi dia nggak ada niatan untuk sesuatu yang serius dengan kamu. Jadi kalau kamu berpikir, oh gue menang mbak, dia hubungi gue lagi, jangan berpikir seperti itu. Kamu jadi kurang, kamu kayak jadi tidak defensif gitu ya, pertahananmu kurang, akhirnya kamu jadi menerima ocehan-ocehan tidak berguna orang ini kembali, Cancer. Oke, hati-hati dengan hal itu. Karena di sini ada snake dan ada clover. I don't think that's a good sign for you. Oke. Aku belum melihat orang ini menawarkan sesuatu yang konsisten ke kamu. Ya. Oke, kita lihat di sini. Trust, pay attention to the red flags, kemudian ada kartu soulmate. Kalau kamu di sini memang let's say, oh ya udah sih mbak, gue ambil resiko di sini untuk percaya lagi sama orang ini, ya kamu memang harus 100% percaya dan yakin bahwasanya ini orang memang seseorang yang kamu inginkan. Kamu harus 100% sama orang ini, kamu nggak bisa 50-50, Cancer. Oke? Jadi apapun kata orang, Cancer lu bego banget mau sama orang ini, Cancer lu kenapa sih mau sama orang kayak dia, gini. Jadi ketika ada orang yang mencoba untuk ngasih semacam saran buat situasi hubungan kamu dengan orang ini, kamu gak akan terpengaruh karena kamu yakin kamu yang menjalaninya, kamu mampu atau siap untuk mengambil resiko, ya namanya juga konsekuensi ya mbak, ya gue pengen sama orang ini konsekuensinya, kamu siap menghadapi kenyataan seperti itu. Yang kedua di sini, pay attention to the red flags. Kalau misalnya kamu masih 50-50 untuk menerima orang ini kembali atau menghubungi orang ini kembali, sarannya sih ya jangan dihubungi sekalian, karena mungkin itu memang sinyal bahwasanya ini orang memang tidak cocok dengan kamu. Kemudian ada kartu soulmate. Ya mungkin chemistry-nya bagus antara kamu dengan orang ini ketika kalian bertemu, apalagi sexual tension atau sexual chemistry-nya bagus gitu ya. Tapi kan relationship ini nggak cuman soal your desires gitu loh, atau your sexual relationship, tapi juga sesuatu yang kompleks. Apakah itu pemenuhan kebutuhan emosionalmu, kamu ngerasa didengar nggak, kebutuhan mentalmu, kamu ngerasa dibahagiakan nggak sama orang ini. Jadi banyak, nggak cuman soal chemistry doang, nggak cuman soal sexual tension atau sexual chemistry doang, banyak, kompleks. Jadi kamu sekarang yang menentukan, kamu ingin 100% percaya sama orang ini atau masih 50-50, Cancer. Oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu Cancer di periode kali ini. Aku harap bisa membantu. Terima kasih guys sudah nonton, dan semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Oke? Bye!